Dari Gunung Lomer dulu proxima ya ini. Ini nomor 4 ini di sini ya. Salah gambar dia. Pak, itu kan Pak. Pak ini mana Pak? Nomor 4 di ujung sekali ke bawah. Yang berbalik ini. Yang mana ini? Ini di sini. Ya. Ujung sekali ya. Tapi nanti dia Tempat terjadi di mana? Hasilnya? ngomong ini akhir ini memang ada proses. Memperhatikan yang nomor 4 ini salah gambar ya. Ini bukan di sini, tapi di sini pinggir ini ya. Nah, perhatikan. Gambar ini kesalahan tanda. Ini bukan nomor 4-nya, bukan di sini, tapi di sini. Di ujung sekali. Yang lengkung itu ya. Yang lengkung. Mana gabungan kesulitan yang lain sedang berpecahkan guys.
besar ini sudah ada yang dari kiri. Ini penyakit. Ada seberapa? Oke, habis waktunya. Sekarang kita akan mengadakan diskusi kelas ya. Untuk organ ginjal itu saya persilakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Yang lain tolong menanggapi ya. Pada kelompok 5 silakan presentasi ke depan hasil diskusi ginjal. Seluruhnya maju. Yang lain tolong dengarkan koreksi, penjelasan atau hasil diskusi dari kelompok 5. Ya. Sini jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi LKS yaitu tentang sistem ekspresi. Baiklah, pertama tentang ginjal akan dijelaskan oleh Fidela Devina. Apa? Mulai dari sini dulu. Dari sini. Ya. Mulai dari pertanyaan. Yang pertama itu alat ekspresi manusia itu ada 4, yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Ginjal, zat yang diekspresikannya yaitu urea, asam urat, kreatinin, kreatin, dan zat yang bersifat racun. Setelah itu yang kedua hati. Hati itu zat yang diekspresikannya empedu. Yang ketiga kulit, yang diekspresikannya keringat, dan yang terakhir paru-paru yaitu karbon dioksida dan H2O. Lalu alat ekspresi yang pertama ginjal. Ginjal mempunyai fungsi yang pertama mengekspresikan zat sisa seperti urea dan asam urat. Yang kedua mengatur volume plasma darah dan jumlah air dalam tubuh. Yang ketiga menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekspresi garam-garam. Anatomi ginjal. Nah, gunakan model. Silakan sambil menjelaskan. Gunakan model itu supaya lebih jelas. Perhatikan ya yang lain sambil melihat torso yang ada di depan sini. Iya. Ini adalah replika dari gambar ini. Ya. Ini apa penampang lintang ginjal. Nomor 1 yang bagian ini merupakan korteks. Yang kedua itu nefron. Kedua nefron. Yang ketiga ini pelvis. Yang keempat ini Nah itu. Iya, ginjal. Nah ini gambarnya.
Gambar, maaf, yang di dalam LKS kita kan tidak berwarna ya. Nah, gambar sebenarnya adalah ini, berwarna seperti ini. Ini replikanya ada di situ. Jelas kan? Ya, ya merah dengan birunya ada balik ya, biru yang di sini di atas, yang itu di bawah. Pena ya, biru itu pena. Jadi yang nomor 1 itu cortex, nomor 2 nefron. Nomor 2 medula. Nomor 3 pelvis. Nomor 4 yang warna merah itu vena. Arteri yang berwarna merah. Yang warna biru vena. Yang nomor 6 uretra. Yang nomor 6 uretra atau ureter? Ureter. Oke, berikutnya di dalam nefron tersebut terjadi proses pembentukan urin. Yang ini dulu, yang ini belum. Nah ini gambar itu. Yang ini belum kan? Ya, jelaskan dulu. Nah, sekali lagi perhatikan di dalam LKS kita tidak berwarna, warna yang sebenarnya yang itu ya. Ya, namanya aja atau secara keseluruhan boleh. Baiklah, seperti yang kita lihat pada gambar di atas, di sini yang terdapat pertanyaan mengenai yang nomor 1 itu adalah ginjal, yang nomor 2 itu adalah uretra, yang nomor 3 itu adalah kandung kemih, dan yang nomor 4 adalah uretra. Ya. Berikutnya di dalam nefron terjadi proses pembentukan urin. Nah, ada 3 tahap dalam pembentukan urin tersebut, yaitu yang pertama filtrasi, yaitu perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke ruang kapsula Bowman dan menembus membran filtrasi. Lalu yang kedua reabsorpsi, yaitu perpindahan cairan dari tubulus renalis menuju ke pembuluh darah, yaitu kapiler vertitubuler. Lalu yang ketiga argumentasi, yaitu proses penambahan zat-zat terlarut yang ada di dalam plasma darah ke filtrat yang ada di dalam saluran nefron, yaitu pembuluh proksimal dan pembuluh distal. Langsung aja penjelasannya dulu. Ya, manfaat. Tidak usah diubah langsung waktu menjelaskan, karena kan mau manfaatnya bukan di situ, di bawah. Oke, seperti kita lihat pada gambar tersebut, kita tahu nomor 1 itu adalah kapsula Bowman, dan nomor 2 itu adalah glomerulus, dan yang ketiga adalah tubulus quadratus proximal, dan yang keempat ini adalah lengkungan Henle, dan letaknya bukan di situ tetapi ada di bawah situ. Ya, nomor 4 tadi sudah diperbaiki kan? Ya. Yang nomor 5 adalah tubulus quadratus distal, dan yang keenam adalah saluran penampung. Baiklah, selanjutnya proses pembentukan urin. Ada 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi.
Pada proses filtrasi, tempat terjadinya yaitu di glomerulus. Sambil ditunjukkan ya, glomerulus di mana? Ya, Bang. Ini Di sana akan dihasilkan urin primer. Zat yang diproses adalah sel-sel darah, trombosit, dan sebagian besar protein. Zat yang terkandung dari hasilnya yaitu glukosa, garam-garam, ion natrium, ion kalium, asam amino, dan protein kurang dari 0,3%. perhatikan itu ya jawabannya. Pada proses reabsorpsi, tempat terjadinya yaitu di tubulus renalis. Yang dihasilkan adalah urin sekunder dan zat yang diproses yaitu urin primer yang berupa zat-zat makanan, garam anorganik, atau zat yang masih dibutuhkan. Dan zat yang terkandung dari hasil yaitu urea dengan kadar yang tinggi. Yang terakhir, proses augmentasi. Tempat terjadinya yaitu di tubulus distal, hasilnya berupa urin, zat yang diproses ion hidrogen dan ion kalium, dan zat yang terkandung dalam hasil yaitu zat yang mengandung ion hidrogen dan kalium yang menyatu di urin sekunder, yang menyatu dengan urin sekunder. Kemudian ke hati. Baiklah teman-teman, itu presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian yang ingin disampaikan? Kami persilakan kepada teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan masalah ginjal, terutama proses pembentukan urinnya. Baiklah, silakan kepada Karisma Taujana. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Karisma Taujana dari kelompok 1. Saya ingin menanyakan perbedaan urin primer, sekunder, perbedaan urin primer dan urin sekunder. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi sementara pertanyaan kami langsung? Baiklah, kepada Rizky, silakan. Saya Rizky Faresa dari kelompok 4. Saya ingin menanyakan tentang bagaimanakah perjalanan darah dari pembuluh darah menuju ke ginjal dan bagaimanakah proses darah itu disaring di ginjal. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan satu lagi kepada Resi Elisa Raini, kami persilakan. Saya Resi Elisa dari kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang zat yang diekspresikan oleh hati. Seperti yang Anda sebutkan, yang zat yang diekspresikan hati yang tadi kenal ekspresi adalah seperti yang kita ketahui bahwa empedu itu masih berguna. Mengapa empedu tidak digolongkan dalam sistem sekresi bukan ekspresi? Terima kasih. Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami membutuhkan waktu untuk diskusi sebentar.
dari eta akan dijawab oleh Fidel Arifina. Urin perbedaan urin primer dan urin sekunder. Kalau urin primer itu tuh cairan urin yang masih mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan masih diproses lagi, masih butuh pemrosesan. Nah, sedangkan urin sekunder itu tuh cairan yang mengandung zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh sehingga harus dikeluarkan. Apakah sudah cukup jelas jawabannya? Baiklah, terima kasih. Baiklah, pertanyaan kedua dari Rizky Faresa akan dijawab oleh Laura. Baiklah, tentang proses penyaringan yang ada di ginjal itu dilakukan terjadi di glomerulus, di mana sel-sel darah, trombosit dan sebagian besar protein plasma disaring dan diikat di dalam badan Malpighi, dan itu bisa mempermudah proses penyaringan tersebut di badan Malpighi. Dari jenis kelaminnya apa perempuan? Kelamin tidak polos kan? Ada 3 membran filtrasi yang digunakan untuk proses penyaringan, yaitu 3 lapisan. Pertama, sel endotelium, glomerulus, membran basiler, dan epitel kapsula Bowman. Itulah yang digunakan untuk dalam proses penyaringan. Baiklah, apakah sudah cukup jelas? Baiklah, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir dari Resife Elisa Raina dijawab oleh Hanilita. Mengapa ampedu itu sistem ekskresi bukan sekresi? Pertama kan di dalam hati itu kan ada detoksifikasi racun. Nah itu tuh oleh empedu. Oleh karena itu empedu itu mengeluarkan bilirubin. Nah bilirubin itu yang mengandung racun itu tuh untuk zat warna urin, mengeluarkan warna urin. Jadi harus dikeluarkan yang mengandung racun. Yang diekspresikan itu zat racun yang bersama dengan ampedu. Baiklah, apakah sudah jelas jawaban dari kami? Baiklah, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anda menanyakan tentang apa? Proses terbentuknya empedu bukan? Ya bukan? Bukan. Berdasarkan buku yang kami temukan jawaban yang kami temukan dari buku yang kami baca, empedu itu berasal dari penghancuran hemoglobin eritrosit yang telah tua seperti dikatakan Primas tadi. Saya bacakan saja ya. Hemoglobin dalam eritrosit akan diuraikan menjadi hermin atau kristal, zat besi dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, kemudian dikirim ke sumsum telur merah untuk membentukkan antibodi atau hemoglobin baru. Sedangkan hermin atau kristal yang tersebut akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin yang merupakan zat warna bagi empedu yang mengandung warna hijau dan biru yang akan menjadi warna bagi feses dan urin tersebut. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin sehingga warna feses dan urin menjadi kekuningan. Kuning mana? Gejala hijau. Langsung ke pertanyaan kedua. Apakah saudara Prila terpuas dengan apa bu? Di dalam ulang. Oh belum diulang. Bahkan lobbynya kemana? Dan kami akan tambahkan saudara Al-Zahri Pada pembentukan empedu, sel-sel darah merah dirongga, hemoglobin yang terkandung di dalamnya dipecah sehingga menjadi zat besi, globin dan heme. Zat besi dan globin itu didaur ulang, sedangkan heme itu dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin yang berwarna hijau kebiruan, dan itulah yang menyebabkan empedu berwarna hijau. Sedangkan yang tadi globin tadi didaur ulang.
Baiklah, jawaban itu sudah menjawab 2 pertanyaan, yaitu dari saudara Bril dan saudara Nora. Sekalian saya tambahkan, Hemin dan globulin itu lagi nanti digunakan kembali untuk proses produksi protein baru. Dia akan diserap kembali oleh tubuh. Nah, silakan pertanyaan lain. Saudara. Baiklah. Sudah dirombak, nanti dia menjadi gel-gel, ini bisa diserap kembali. Protein baru. Oh iya, ini dibuat TE-nya kan masuk ke besi. Besi dengan oke, cepat sedikit. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir dari saudara Vika akan saya coba jawab. Mengapa empedu itu bisa masuk ke dalam ginjal untuk memberikan warna pada ginjal? Sesuai buku yang saya baca, yaitu buku biologi. Di sini dijelaskan bahwa empedu itu bisa masuk melalui saluran darah. Seperti kita tahu, saluran darah itu selagi ada arteri dan vena itu bisa masuk. Jadi empedu itu bisa masuk ke ginjal gara-gara arteri dan vena yang ada di ginjal tersebut. Jadi dimulai dari proses filtrasi dan warna itu sudah ada. Kemungkinannya iya. Mungkin ada kemungkinan tidak bisa terfiltrasi, masuk terus jadinya warnanya kuning. Dari buku. Mungkin itu saja hasil dari kami dan hasil diskusi kita. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, beri close dulu untuk nomor 6. Baiklah anak-anak, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Sebelum saya tutup, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk 2 organ yang sudah kita pelajari terkait dengan sistem ekskresi? Silakan, 1 orang. Mulai dari ginjal dulu. Apa yang terjadi di ginjal? Medika, silakan beri kesimpulan. Baiklah, saya akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang organ ginjal dan organ hati. Organ ginjal itu memiliki fungsi untuk mensekresikan urin. Urin itu memiliki banyak dari proses yang disebut dengan filtrasi, absorpsi, reabsorpsi, dan fermentasi. Dan yang kedua adalah organ hati. Organ hati digunakan untuk mensekresikan empedu. Empedu itu dihasilkan oleh hati untuk memberi warna pada feses dan urin. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirnya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.